Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nur Yasin akan mempresentasikan mengenai tinjauan bahan bakar alternatif, karakteristik semprotan, performa mesin, dan emisi yang ditulis oleh Muhammad Hafiz tahun 2025. Nah, untuk latar belakang, perubahan iklim, pemanasan global, dan penurunan kualitas udara menjadi tantangan lingkungan yang semakin serius. Sektor transportasi berkontribusi besar terhadap masalah ini karena ketergantungannya pada bahan bakar fosil seperti bensin dan solar yang menghasilkan karbon oksida, nitrogen oksida, dan partikulat yang sangat berbahaya. Nah, untuk mengatasi masalah ini dikembangkanlah berbagai bahan bakar alternatif seperti biofuel, karbon netral, gas alam, pembakarannya lebih bersih, hidrogen, hasil pembakarannya hanya uap air, dan kendaraan listrik EV yang menghilangkan emisi knalpot. Nah, studi ini menekankan bahwa transisi menuju bahan bakar alternatif adalah langkah penting untuk mencapai sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan juga rendah emisi. Nah, tujuan dari studi ini yang pertama, meninjau karakteristik fisik dan kimia bahan bakar alternatif seperti viskositas, volatilitas, struktur molekul, dan nilai kalor. Nah, yang kedua, mengevaluasi performa mesin, karakteristik semprotan, dan profil emisi. Nah, selanjutnya ada jenis bahan bakar alternatif. Yang pertama ada biofuel. Biofuel ini berasal dari bahan organik terbarukan seperti jagung, kedelai, dan minyak limbah. Nah, jenis dari biofuel ini ada etanol. Etanol ini fermentasi gula dan pati. Yang kedua, biodiesel dari minyak nabati atau lemak hewani melalui transesterifikasi. Nah, selanjutnya biogas. Jenis biogas ini dari limbah organik via pencernaan aerobik. Nah, yang kedua ada gas alam. Gas alam ini mempunyai keunggulan pembakarannya lebih bersih, lalu emisinya lebih rendah dari bensin dan solar. Selanjutnya ada hidrogen. Hidrogen ini mempunyai keunggulan saat digunakan dalam fuel cell hanya menghasilkan uap emisi dan nol emisi knalpot yang hanya menghasilkan uap air. Lalu ada listrik EV, nol emisi dan efisiensi tinggi. Yang selanjutnya bahan bakar sintetik. Bahan bakar sintetik ini meniru bahan bakar konvensional tapi dengan emisi yang lebih rendah, dan LPG atau liquefied petroleum gas ini mudah terbakar, adaptif, lebih rendah dari bensin, emisinya lebih rendah dari bensin. Lalu ada biometana. Biometana ini biogas yang telah dimurnikan dan diperkaya kandungan metananya melalui proses pemurnian di produksi. Dan ini biometana ini mempunyai keunggulan sumber energinya itu terbarukan dari limbah dan juga ramah lingkungan. Lalu evolusi dan klasifikasi AF. Nah,
Evolusi bahan bakar alternatif lahir dari keprihatinan atas ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara, emisi gas rumah kaca, dampak lingkungan jangka panjang. Untuk menanggapi ini, muncullah berbagai inovasi energi, dan ini bertujuan mengubah cara energi diciptakan dan digunakan. Selanjutnya ada diagram skema perolehan bahan bakar alternatif. Jadi melalui jalur reformasi atau gasifikasi, berbagai sumber karbon seperti gas alam, batu bara dan biomasa dikonversi menjadi syngas, lalu diolah lebih lanjut menjadi berbagai bahan bakar rendah emisi yang ramah lingkungan dan digunakan dalam sektor energi dan transportasi. Nah, untuk tantangan teknis dan infrastrukturnya, yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini mulai dari sifat fisikokimia berbeda, jadi perlu redesign injektor dan ruang bakar. Untuk viskositas biodiesel tinggi, ini masalah dari starter dingin. Nah, hidrogen, untuk hidrogen ini material tangki dan perlunya safety khusus. Ada juga hambatan infrastruktur. SPBU hidrogen dan stasiun pengisian YV masih minim, dan jaringan distribusi biofuel belum merata. Selanjutnya ada tantangan sosial, regulasi dan ekonomi. Untuk regulasi standar kualitas biofuel dan hidrogen tidak seragam antar negara, dan insentif fiskal belum konsisten. Untuk dari tantangan ekonomi dan sosial, biaya produksi biofuel dan FT fuel terlalu tinggi, lalu kesadaran publiknya dan kepercayaan teknologi masih rendah, dan juga perlu kebijakan edukasi subsidi awal. Nah, selanjutnya produksi dan persiapan bahan bakar alternatif. Nah, proses ini menggambarkan produksi biodiesel berkelanjutan dari mikroalga, dimulai dari budidaya air tawar hingga pengujian performa pada mesin. Nah, alga ini merupakan sumber yang menjanjikan karena cepat tumbuh, dapat diproduksi tanpa bersaing dengan pangan, dan menyerap karbon oksida selama proses. Nah, karakteristik fisik dan kimianya bahan bakar alternatif sendiri ada karakteristik viskositas. Nah, viskositas ini mempunyai efek terhadap pembakaran, itu viskositas tinggi, semprotan buruk, viskositas rendah, penguapan cepat, dan potensi kebocoran. Yang selanjutnya volatilitas ini kemampuan bahan bakar untuk menguap, terkait langsung dengan pencampuran dan kecepatan pembakaran. Nah, efeknya itu volatilitas tinggi pembakarannya cepat. Kalau volatilitas rendah incomplete combustion. Dan struktur molekul panjang rantai, karbon, kandungan oksigen, dan bentuk isomer. Ini menentukan efisiensi pembakaran dan tingkat emisi. Lalu untuk efek umumnya gabungan fisik dan kimia. Untuk efeknya mempengaruhi efisiensi energi, stabilitas nyala, dan hasil emisi gas buang. Lalu ada karakteristik semprotan dan atomisasi. Untuk faktor kuncinya tekanan injeksi, desain nozzle, viskositas bahan bakar, lalu aditif, meningkatkan break-up droplet. Nah, temuan dari jurnal ini menemukan gas to liquid
dan senyawa ether. Dan ini mempunyai ukuran droplet lebih halus dibanding solar. Atomisasi optimal, nitrogen oksida dan partikulat berbahaya, serta efisiensi pembakaran. Performa mesin dengan bahan bakar alternatif. Nah, penggunaan biofuel atau campuran biodiesel umumnya menunjukkan peningkatan efisiensi termal, terutama jika pengaturan waktu injeksi dioptimalkan. Lalu dari sisi konsumsi bahan bakar cenderung naik pada kondisi beban tinggi, dan penggunaan etanol dalam kadar tinggi, misalnya E85 pada mesin bensin, spark ignition engine atau SI engine, dapat menyebabkan penurunan torsi dan daya serta meningkatkan resiko knocking. Lalu rasio campuran udara bahan bakar AFR dan pengaturan sistem injeksi harus disesuaikan secara spesifik untuk tiap bahan bakar alternatif guna menjaga performa optimal dan emisi rendah. Dan ini adalah emisi dari bahan bakar alternatif. Yang pertama, biodiesel. Dari sisi partikulatnya itu 20-30% turun, dan nitrogen oksidanya itu sama atau naik sedikit. Nah, untuk GTL itu 10-20% turun, dan nitrogen oksida 15-25% juga turun. CNG 100% turun, 10-15% turun untuk nitrogen oksida. Nah, nitrogen oksida biodiesel dapat naik jika timing tidak dioptimasi. Bahan bakar alternatif untuk transportasi umum. Peran strategisnya biofuel CNG, atau LNG, hidrogen dan EV mulai diterapkan pada bis dan tram untuk memangkas emisi dan konsumsi fosil. Contoh penerapannya, bis atau tram listrik, nol emisi knalpot, kualitas udara kota jadi naik. Dari full cell hidrogen, potensi nol emisi, tapi masih terkendala di infrastrukturnya. Untuk biofuel bisa dipakai di mesin lama dengan modifikasi ringan. Nah, manfaat dari ketiganya itu mendukung target lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil di tengah kebutuhan mobilitas perkotaan yang terus tumbuh. Nah, ini adalah analisis perbandingan berbagai bahan bakar alternatif yang diperoleh dari jurnal. Dari segi properti, viskositas untuk solar 2-4 derajat Celcius, biodiesel 4-5, dan CNG 0,1-0,2 untuk perolehan gasnya, dan kandungan sulfurnya 0,05-0,2%. Lalu kurang dari untuk biodiesel kurang dari 0,05. Angka setanannya 40-55. Nah, biodiesel ini viskositas tinggi dan sulfurnya rendah. Untuk CNG setana tinggi dan jelaga 0. Produksi preparasi AF. Bahan bakar alternatif ini diproduksi melalui proses kimia dan biologis tergantung jenisnya. Biofuel dibuat dari tanaman atau limbah melalui fermentasi untuk etanol dan transesterifikasi untuk biodiesel. Hidrogen dihasilkan melalui elektrolisis air, SMR atau gasifikasi biomasa, dan disimpan dalam bentuk gas cair. Untuk gas alam ini dimurnikan dari sumber bawah tanah, lalu dikompres, dicairkan untuk transportasi.
Untuk bahan bakar sendiri sintetis dibuat dari gas sintetis menggunakan proses Fischer-Tropsch untuk menghasilkan bahan bakar cair seperti solar. Setiap bahan bakar memerlukan tahap pemurnian dan penyesuaian agar sesuai digunakan dalam kendaraan. Nah, optimasi mesin. Nah, metode optimasi mesin dari mesin optimasi dari ALN ini mempunyai tujuan memprediksi performanya dan emisinya. Nah, dari hasilnya ini kurang dari 5,9%. Lalu untuk RSM ini bertujuan mengoptimasi multi parameter. Hasil dari ini efisiensi thermal naik 2-4%. Untuk GA bertujuan untuk mencari pencarian global. Emisi nitrogen oksida turun 7%. Untuk CFD dan ML yang mempunyai tujuan detail aliran dan verifikasi. Hasil dari itu validasi eksperimental cukup baik atau baik. Lalu ada teknologi masa depan untuk arah inovasi EV baterai solid state, densitas energi naik waktu isi turun. Untuk fuel cell hidrogen untuk kendaraan berat dan jarak jauh. Mesin fleksibel multi-fuel dapat beradaptasi dengan bioetanol, biodiesel atau gas. Nah, infrastruktur dan kebijakan pendukungnya smart grid dan penyimpanan energi. Supply lebih stabil untuk EV. Ekspansi jaringan SPBU hidrogen dan LNG tahap per kota untuk. Lalu insentif mulai dari kredit pajak, subsidi OPEC, biorefinery, mandat bauran biofuel. Lalu integrasi CCS pada plan FT dan SMR untuk menekan jejak karbon. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahan bakar alternatif seperti biofuel, gas alam, hidrogen, dan bahan bakar sintetis memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung energi berkelanjutan. Karakteristik fisik kimia bahan bakar sangat mempengaruhi proses semprotan, pembakaran, dan juga emisi. Teknologi optimasi seperti aditif, pembelajaran mesin, dan metode eksperimental terbukti efektif meningkatkan kinerja mesin berbahan bakar alternatif. Meski menjanjikan, penerapannya masih menghadapi tantangan teknis, biaya, infrastruktur, dan perlu kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih bersih dan juga efisien serta ramah lingkungan. Nah, itu adalah ringkasan dari mengenai jurnal yang telah saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.